Di tempat ini ada mitos tentang dua lorong yang disebut bisa menembus hingga ke Mekah Madinah dan ke negeri Tiongkok. Penasaran? Ikuti terus perjalanan Kang Carios. Kita masuk lagi tuh. Ya, Mbak. Iya. Satu orang. 15.000. Silakan. Satu nama aja perwakilan. Oh iya, cuma satu orang sih memang. Jakarta satu orang. Oke, terima kasih. Tiketnya disobek dulu, nanti dia lagi. Dari mana Pak? Dari Jakarta. Barangkali mau sekalian di guide. Enggak, aku udah sering di sini soalnya. Kasih ya. Oke. Selamat datang di Cirebon. Kali ini saya sedang berkunjung ke Gua Sunyaragi, salah satu tempat bersejarah yang ada di Cirebon. Di sini murah loh, tiket masuknya hanya 15.000. Kebetulan saya sudah sering ke sini nih dan tidak pernah bosan. Dan sebelumnya juga videonya pernah saya posting di YouTube beberapa tahun lalu, dan sekarang saya kesini lagi. Yuk, ikutin terus kita bubulusukan. Tempatnya luas banget dan sangat estetik nih. Ini cuacanya lagi agak mendung ya, jadi belum hujan. Nah, ini kita masuk sebelah sini. Yuk kita masuk. Nah, akhirnya kita masuk ke kawasan Gua Sunyaragi. Nah, seperti ini. Ini sudah berada di Gua Sunyaragi. Kita coba masuk ke bagian dalamnya ya, kita lihat satu persatu. Gua Sunyaragi atau Taman Sari Gua Sunyaragi adalah sebuah gua buatan yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon. Kita cek ke bawah ya. Di sini bagus banget nih. Ini kita coba ke bagian belakangnya. Nah, seperti ini tuh. Ini agak gelap sedikit. Nah, ini kita lihat ke sebelah sini dulu. Nah, ini nih. Nah, seperti ini. Dilarang naik ke atas ya. Jadi kita cukup sampai di sini saja. Nah, seperti ini. Nih, bagian belakangnya. Jadi itu dulunya adalah Taman Sari. Di sini mungkin dulunya air ya. Kita turun, kita cek ke bagian yang lainnya. Inilah yang disebut dengan Gua Sunyaragi. Menurut buku Purwaka Carubanagari karya Pangeran Arya Carbon, Gua Sunyaragi dibangun pada tahun 1703 oleh Pangeran Kararangen yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Nama Sunyaragi berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Adapun maknanya adalah tempat ini merupakan tempat untuk menyepi, menjauhi semua bentuk keramaian duniawi, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Situs ini pada tahun 1787 pernah dirusak oleh Belanda karena sikap Sultan Matangaji Tajul Arifin yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Belanda.
Kemudian pada tahun 1852 diperbaiki oleh Sultan Syamsuddin IV dan pada tahun 1937 sampai 1938 pernah juga dipugar oleh pemerintah Hindia Belanda. Bangunan Taman Sari Gua Sunyaragi secara keseluruhan memiliki motif awan dan batu karang. Dari sinilah diduga lahirnya motif batik Cirebon yang disebut dengan batik Megamendung dan motif Wadasan. Kompleks Gua Sunyaragi terbagi menjadi dua bagian. Pertama, kompleks pesanggerahan dan kompleks gua yang berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi dengan saluran air. Di kompleks gua induk terdapat gua peteng dan di bagian atasnya terdapat pondok. Konon, disinilah para sultan melakukan semedi. Kompleks Gua Sunyaragi ini apabila dicermati dengan seksama akan muncul kesan sakral. Kesakralan itu didukung oleh adanya lorong-lorong bekas tempat berkhalwat atau pertapaan, kolam pemandian atau petirtaan, altar bekas pemujaan, dan benda-benda arkeologis yang bersifat spiritual. Beberapa benda bersejarah dari kompleks Gua Sunyaragi diantaranya pecahan keramik, arca Dewi Perawan Sunti, porselen dari Cina. Benda-benda tersebut tersimpan dengan baik di gedung Museum Gua Sunyaragi. Berbicara mengenai arca Dewi Perawan Sunti, ada yang menarik nih. Perawan Sunti adalah seorang anak perawan atau gadis yang hamil sampai melahirkan anak, namun tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki. Dalam catatan sejarah Cirebon, yang dimaksud Perawan Sunti adalah Putri Ongtinio. Adapun mitos yang berkembang terkait dengan patung Perawan Sunti adalah tidak diperkenankannya wanita perawan atau gadis untuk menyentuh patung tersebut karena dipercaya akan sulit mendapatkan jodoh. Dari awal masuk nih, dari pintu gerbang sampai ke sini, saya sangat terkagum-kagum nih dengan gua buatan ini. Keren banget sih dari reliefnya dan segala macamnya. Sepertinya ini memang masih terpengaruh dengan Hindu ya. Jika benar pengaruh Hindu, maka pola awan dan batu karang yang juga diyakini sebagai keyakinan Hindu melambangkan Indraloka. Sedangkan pada relief-relief yang mengkisahkan epos Mahabharata Parwa pertama menggambarkan pertarungan Garuda dan naga yang mengisahkan asal-usul terjadinya bumi. Bersumber dari cerita Dewa Ruci. Tampaknya pengaruh Hindu begitu kuat di Taman Sari Gua Sunyaragi. Makanya di sini terdapat semacam patung Garuda di lilit naga. Nah, ini adalah puncaknya nih. Jadi saking penasarannya, akhirnya saya naik ke puncaknya. Konon ini adalah tempat bersemedinya para sultan. Tempatnya dikunci ya ini. Memang paling tinggi, jadi dari ketinggian ini kita bisa melihat sekeliling dari Gua Sunyaragi. Makin terlihat indahnya tuh seperti ini dan sangat luas. Jadi ketika kita masuk ke area Gua Sunyaragi, saking banyaknya gua nih, kita seperti masuk ke dalam labirin. Gua-gua ini dulunya difungsikan sebagai tempat meditasi dan pertahanan. Nah, mari kita kenali masing-masing gua dan fungsinya ya. Yang pertama ada yang namanya gua pengawal, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pengawal sultan. Ada juga gua pandai kemasan, dahulu digunakan sebagai bengkel senjata. Adapun gua Simayang, area khusus dalam kompleks. Gua Pawon, dapur atau tempat memasak. Adapun gua Padang Ati, tempat untuk bertapa atau menenangkan hati. Gua Kelanggengan, tempat bertapa agar langgeng jabatannya. Gua Peteng, gua gelap untuk bermeditasi. Gua Arga Jumut, gua dengan bentuknya unik. Gua Lawa, gua Kelelawar. Gua Langse, tempat bersemedi. Selain gua, terdapat juga nih bangunan pendukung lain, yaitu Bangsal Jinem, tempat sultan memberi wejangan. Mandebeling,
bangunan dengan hiasan pecahan beling, sumur pesanggerahan, gungkup puncit, kamar panembahan, dan kamar keputren Balai Kambang. Namun, gua-gua itu saat ini memang sudah tidak digunakan untuk menyepikan diri. Justru dibuka bagi wisatawan. Makanya saya bisa belusukan nih ke gua-gua tersebut. Oh iya, tadi kita sudah berbicara mengenai salah satu mitos yang berkembang mengenai patung perawan Sunti. Nah, ada juga nih selain mitos tentang perawan Sunti, di objek wisata Gua Sunyaragi juga terdapat mitos lainnya loh, yaitu mitos tentang dua lorong yang terdapat di Gua Arga Jumut. Kedua lorong itu bernama Lorong Mekah Madinah dan Lorong Tiongkok Gunung Jati. Dua lorong itu disebut bisa menembus hingga ke Mekah Madinah dan ke negeri Tiongkok loh. Tapi jangan salah dulu. Ini tuh sebetulnya memiliki pesan penting bagi kehidupan manusia, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Adapun pesan yang dimaksud adalah ketika masyarakat ingin menjalankan perintah agama atau ibadah, khususnya umat muslim, maka dua wilayah itulah yang dituju, yaitu Mekah dan Madinah. Sementara untuk lorong Tiongkok Gunung Jati, maknanya adalah ketika orang Cirebon ingin memperdalam ilmu dunia, kiblatnya ya Cina. Seperti yang kita ketahui nih, sering ada pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk Gunung Jatinya sendiri, maknanya adalah bagi masyarakat Cirebon yang ingin belajar ilmu agama Islam, ya perginya ke Gunung Jati karena dulunya nih pesantrennya itu ada di sana. Nah, di samping itu, penamaan Mekah Madinah dan Tiongkok Gunung Jati yang disematkan pada dua lorong tersebut juga sebenarnya merupakan simbol dari adanya peran bangsa Arab dan Cina di balik berdirinya Cirebon. Jadi, bangsa inilah Arab dan Cina yang ikut meramaikan kebun pesisir sebelum kemudian berubah menjadi Cirebon. Seperti itu ya. Berbicara mengenai sejarah dan keunikan dari Gua Sunyaragi ini memang tidak akan ada habisnya nih. Jadi kalau misalkan kalian sedang berkunjung ke Cirebon, jangan lupa nih berkunjung juga ke Taman Sari Gua Sunyaragi. Dijamin kalian tidak akan menyesal. Di sini disediakan juga pemandu wisata. Jadi kalian bisa gali sedalam-dalamnya mengenai sejarah dari Gua Sunyaragi ini. Ini tempatnya buka setiap hari ya. Nah ini nih, patung Garuda dililit naga, benar kan? Berarti memang ada pengaruh dari Hindu nih. Oh iya, ini tuh buka setiap hari ya, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tiket masuknya murah banget. Pelajar dan mahasiswa itu hanya 10.000 dan untuk umum 15.000. Murah banget. Dengan harga yang sangat murah, kita bisa mendapatkan ilmu tentang sejarah Cirebon. Keren banget nih. Nah, ini bagian belakangnya ya. Oh iya, di sini tuh fasilitasnya lengkap ya. Selain kita berwisata, bagi yang lapar juga di sini kulinernya banyak. Ada juga tempat sholatnya ya, musholanya. Nah mungkin untuk penelusuran Gua Sunyaragi saya kira cukup sekian. Untuk lebih jelasnya kalian bisa datang langsung ke sini, menyaksikan sendiri keindahan Gua Sunyaragi seperti apa dan sejarahnya. Nah, untuk mengikuti perjalanan selanjutnya dari Kang Carios, jangan lupa nih subscribe, like, share, dan komen ya. Kira-kira mana lagi nih tempat yang bisa saya kunjungi. Hatur nuhun.